niku kathah tiyang sing ndamel kuburan rekayasa. Nggih. Padahal teng lebete namung di sini mono kayu. Dikubur lajeng wonten jalan dipun paringi tulisan makam waliullah. Kula pikir aneh zaman sakniki niku. Sumangga anteng sawetawis sareng-sareng kita mirangken midhangetaken dawuh-dawuh maudhatul hasanah dumateng Rama Yai Sabut Panoto Praja kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala khuluwi qada'ihi wa murrih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'ina wa syafi'i ummatih wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarih. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati Syahibal Bait Al-Mukarram Bapak Fauzan sekeluarga, masyarakat desa mriki, Bapak Kepala Desa, para kiai, para sesepuh, ugi masyarakat Kabupaten Pasuruan, khususipun panjenengan-panjenengan penderek semaan Al-Qur'an, pangamadikul hafilin, sedaya pecinta Gusmi, ugi bolo-bolo hufatil Quran, dan yang tidak ketinggalan penggerak pejuang Jantiko Mantabah, dalam hal ini Al-Mukarram Yai Syamsuddin dan kawan-kawan. Kepareng matur, kita ini harus sadar tidak ada satu hal pun yang patut dibanggakan di hadapan kebesaran Allah. Artinya kita ini harus merasa hamba yang kecil, yang segalanya terbatas. Kita punya kemampuan terbatas di dalam mendidik anak-anak. Kita punya keterbatasan di dalam menata iman. Kita sosok yang jauh dari sempurna, termasuk jangan sampai kita itu merasa lebih hebat dari makhluk yang lain. Jangan sampai kita itu merasa yang paling baik, merasa yang paling benar. Justru ajaran Gusmi, merasalah dirimu, banyak dosa, banyak salah. Baik itu pada Allah atau terhadap sesama manusia. Karena itu, di kesempatan ini, taksih wonten ing wulan Syawal, kita sebagai manusia biasa pastilah tidak lepas dari kesalahan. Baik itu pada teman, pada keluarga, pada orang tua, atau pada siapapun juga. Pramila kawula dengan kerendahan hati atas nami keluarga besar Jantiko Mantabah ngaturaken minal aidil wal faizin, nyuwun pangapunten sedaya kesalahan, kekilafan, dosa-dosa kawula dumateng panjenengan sedaya, lan tugas kita saling memaafkan. Sebab nyuwun sewu Bapak Ibu nggih, dosa pada sesama manusia ini jangan dianggap enteng. Justru dosa yang paling berat adalah terhadap sesama manusia. Semisal contoh nggih, kita menghina seseorang, kita menghujat seseorang, kita menjelekkan seseorang, dan
orang-orang yang kita hina itu meninggal dunia, loh, kita itu punya kewajiban memohon maaf langsung ke ziarah ke kuburnya, langsung memohon maaf ketika kita ziarah kubur, kita doakan, kita bacakan kalimah-kalimah thayyibah, kita mohonkan ampunan dari Allah dan lain-lain. Pramila sepindah malih kawula nyuwun agunge pangapunten sedaya kekilafan kawula dumateng panjenengan sedaya, dan semogalah dosa-dosa kita pada Allah apapun bentuknya itu, mugi-mugi Allah paring pangapura, paring mahfirah, paring rahmat dateng kita sedaya niki. Menika penting sangat Bapak Ibu, karena Kanjeng Nabi jelas dawuh, innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah sangat tidak menyukai hambanya yang sombong dan takabur. Sebab nyuwun sewu, kalau kita mau merenung Bapak Ibu, apa yang kita banggakan pada kita ini? Badan kita yang sehat pasti akan sakit pada saatnya. Segagah apapun manusia, dia akan mati bila tiba waktunya. Apalagi terus kalau kan matur, termasuk di hadapan sesama manusia, kita juga tidak boleh merasa yang paling baik, karena hakikatnya yang tahu betul manusia itu baik atau buruk kan hanya Allah kemawon, hanya Allah kemawon Bapak Ibu. Nah cuman kadang kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu, digerogoti oleh syaitoniah yang penuh iri dengki. Wah, seolah-olah kita ada orang yang paling benar. Jenengan kula aturi nggih, manusia itu sudah pada tingkatan mendapat kemuliaan dari Allah kalau dirinya itu salah satunya bisa mempraktekkan melihat sesama makhluk itu baik semua. Saya sedoyo lalu melihat diri sendiri itu buruk sekali, jelek sekali. Itulah tanda-tanda awal Allah paring kemuliaan datang ke seseorang. Lah, ini kan sulit. Kadang-kadang kita kan nyuwun sewu, seolah-olah orang yang tidak bersalah, orang yang tidak pernah berbuat dosa. Pramila monggo Bapak Ibu nggih, kita niki apalagi kita yang sudah usia menginjak 40 tahun belajar taubat datang Allah. Taubat itu kembali kepada Allah, memperbaiki akhlak perilaku, memperbaiki sholat, memperbaiki pun dan lain sebagainya. Lah nyuwun sewu, taubat itu tidak perlu menunggu semisal saya kalau sudah sukses saya baru tobat, kalau cita-cita saya sudah berhasil saya baru tobat, kalau saya sudah kaya saya baru tobat. Itu lucu. Tobat itu tidak ada hubungannya dengan kondisi dunia kita. Karena apa? Tobat itu hubungannya dengan ajal ingkang dumugi sak wayah-wayah. Pramila jantiko mantabah hasil karya Gusti niki ingkang praktek ibadahipun salat subuh berjamaah, mirengaken utawi nderek nyimak para penghafal Quran ngaos tigang dosa juz, dipun selingi sujud 5 waktu, lajeng ba'da maghrib dikul hafilin ngamalaken dzikir karya Gusmi ingkang dipun imami kalih anak kawula niki. Lajeng mangke tasik wonten doa khatmil Quran, lajeng syair amin amin karya Gusmi niki. Ini salah satu tujuannya.
Salah satu tujuannya nggih kejawi pados barokah. Barokahipun Quran, barokahipun dzikrul hafid. Ada lagi menjadi tempat kita itu mawas diri, tahu diri bahwa saya hanyalah hamba-hamba kecil yang tidak punya daya kekuatan apa-apa dibanding dengan kebesaran Allah. Niki lho nggih, jantiku mantap bah. Mendidik kita niku rendah hati. Rendah hati. Pramila kan nyuwun sewu Bapak Ibu nggih. Nabi Wah Musa ketika di hatinya itu terlintas kesombongan karena merasa sakti, karena bisa membelah lautan, muncul sebuah kesombongan. Akhirnya pun Allah menegurnya. Begitu juga dengan Nabi Sulaiman yang punya kesaktian luar biasa. Semua makhluk jin, makhluk hewan tunduk semua di bawah kendali Nabi Sulaiman. Sempat terlintas kesombongan, Allah langsung menegurnya. Intinya ya, intinya pun Bapak Ibu deh, kita sebagai makhluknya Tuhan sampun ngantos terlintas rumah yang paling leres. Hanya Allah kemawon yang punya hak, sombong dan takabur. Hanya Allah kemawon. Lah kita kan piantun alit saben dinten namung repot sibuk urusan keduniaan. Mugi-mugi dengan jantiku mantaban iki masyarakat Pasuruan, masyarakat desa mriki sedaya mugi-mugi dipun paringi sae keluarga, ekonomi, anak, akhlak, ibadah, mugi-mugi dipun paringi sae. Pramila kalau estunipun nggih saling memohon maaf. Ini sebenarnya tidak perlu menunggu saat lebaran saja. Kita biasakan setiap pinanggih konco, pinanggih dulur, pinanggih tonggo nyuwun ngapura, kita biasakan. Niki sangat penting Bapak Ibu, nyuwun halalipun antar konco, antar sama menungso. Niki penting sangat. Sebab kan nyuwun sewu, kita ini kan hidup di tengah-tengah jutaan orang, dan Allah menciptakan jutaan manusia ini masing-masing punya watak, karakter, wajah, bentuk tubuh yang berbeda. Pamilo panjenengan katos Gusmi nggih. Memang kita mboten saged bandingaken Gusmi, mboten saged, cuman kagem renungan. Gusmi sang wali bin auliyaillah. Kiai Hamid Pasuruan niku dawuh tingkatan kewaliane Gusmi iki sak dhuwurku. Tapi jenengan katos seorang Gusmi nggih, masya Allah. Gusmi niku piantun yang rendah hati. Jauh dari ketakaburan, selalu merasa orang yang paling hina di dunia ini. Karena memang ketika kulatarkan keluang deretan orang yang sudah mendapat kemuliaan dari Allah. Para wali wah niku Bapak Ibu nggih saged mraktekaken menungso makhluk sak donya iki apik kabeh. Sing elek iki mek aku. Wali sakit ngoten niku, kita kan mboten saged. Dados dereng malih nggih Gusmi biyen niku masya Allah ketemu siapapun juga. Napa niku petani, napa kiai, napa tiyang nakal, selalu merasa bahwa dosaku ki luwih akeh timbangane sampean. Salahku luwih akeh ketimbang sampean. Niku itu Bapak Ibu. Padahal kulo Gusmi. Memang jenengan kula atur nggih. Para wali wah kekasih pangeran nggih. Saking celake kalih pangeran. Tansah dzikir, tansah salat pun itinipun cedhek dhateng Allah. Semakin dekat dengan Allah niku namung nangis dhateng Allah, nangis datang rumaos izin datang Allah, nangis kakek rumaos dereng sakit berbakti sarana sae. Lah akhiripun
Mboten nate sempat maido wong liya. Ngoten Bapak Ibu nggih, paham jenengan nggih. Saking cedheke kalih pangeran, pun mboten nate sempat ngelokne ngelek-ngelek tiyang sane iku mboten nate. Kita memang tingkatan durung den dumugi kak monten. Pramila kan nyuwun sewu nggih. Kawula amati 25 tahun terakhir nggih. Macem-macem lakon manusa teng donya niki. Pertama diawali nek jenengan kemutan antawis tahun pinten niku nggih. Di Jakarta ada seseorang yang menamakan diri Lia Eden. Kemutan jenengan nggih. Tidak tanggung-tanggung. Mengaku dirinya seorang malaikat Jibril. Loh, lucunya saking keterbatasan wawasannya menungso, yo sik kata sing percaya. Lia Eden. Akhiripun beberapa tahun kemudian kathah piyantun sing ngaku-ngaku nabi. Loh, sing aneh nggih kathah sing percados. Masya Allah. Lah, piyantun ingkang ngaku malaikat Jibril sudah pun menghilang. Piyantun sing ngaku-ngaku nabi sudah tidak ada. Lah akhir-akhir niki sekitar katakanlah 20 tahun terakhir yang marak nopo? Orang yang ngaku-ngaku wali. Niki yang paling marak di mana-mana. Kula wangsuli malih 20 tahun terakhir ini kata sangat di mana-mana panggilan Indonesia niki mengaku dirinya itu seorang wali dan para pengikutnya dengan pas-pasan wawasan tidak punya dasar yang jelas mewalikan juragannya. Ini memang tondo-tondo akhir zaman Bapak Ibu nggih. Tondo-tondo akhir zaman. Pramila kula matur tingkatan kita Bapak Ibu nggih. Niki mboten mampu dados wali. Berat sangat. Syaratipun kathah sangat nggih. Kita mboten mampu. Cuman niki memang sudah dibaca oleh Syekh Imam Ghazali nalika badhe seda bahwa kelak sepeninggal para wali-wali akan bermunculan orang-orang yang ingin dikatakan wali. Tondo-tondo akhir zaman. Nyuwun sewu. Wonten daerah Kabupaten Lamongan, wonten daerah Jawa Barat. Njenengan kula aturi pirsa nggih. Niku kathah tiyang sing ndamel kuburan rekayasa. Nggih. Padahal teng lebete namung isine menung kayu. Dikubur lajeng wonten dalan dipun paringi tulisan makam waliullah. Kula pikir aneh zaman sakniki niku. Dados kita harus cerdas. Pramila jenengan nderek kekasih kedah ingkang jelas ya Hamid Pasuruan jelas nggih, Mbah Holin Bangkalan, Gus Dur, Mbah Sulaiman Mojoagung, Gusmi Wali Songo niku jelas. Sampun ngantos gampil percados kelompok orang-orang yang dikatakan wali. Lah, sing medeni malih Syekh Imam Ghazali nggih dawuh wa minal kabairi at-tasanu bil wilayah. Salah satu tondo-tondo menungso niku dosane tambah kathah yen menungso niku ngaku-ngaku wali. Intinipun mugi-mugi lelenggahan kita ing dalu niki beto barokah ingkang ageng. Beto manfaat ingkang ageng. Bapak Fauzan sekeluarga ingkang di samping halal bihalal ugi rangka ndongaaken tiyang sepahipun ingkang katon asma Bapak Haji Thohir. Mugi-mugi dengan jantiku mantaban iki Bapak Haji Thohir saha garwa Ibu Hajah Siti Fatimah pinaringan mahfirah dan pertolongan dari Allah. Semogalah kuburnya menjadi taman surga. Sebab asring kula haturaken walau bagaimana
kita ini punya utang budi, punya utang jasa datang orang tua kita yang telah melahirkan kita, mendidik kita, mengasuh kita, dan sampai kapanpun kita tidak akan pernah mampu membalasnya. Sebab seorang ahli ibadah sekalipun omong kosong bila mereka durhaka pada orang tuanya dan berbakti pada orang tua, itu tidak akan pernah putus selama kita masih hidup. Artinya orang tua sudah menjadi penghuni kubur. Allah tasik paring kesempatan kita niku mengabdi, kita dongaaken, kita fatihai, kita sodakoi untuk orang tua. Sepindah malih mugi-mugi Bapak Haji Tohir Joho Garwo kita termasuk tiang sepah kita sedaya barokahipun jantiku mantaba. Semogalah mereka diparingi kamuliaan saking Allah. Semogalah mereka orang tua kita terdaftar dados penghuni surga idaman seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang terakhir nuwun sewu panjenengan pirsa piyambak Bapak Ibu nggih. Apalagi kita-kita yang katakanlah sudah tidak muda lagi. Kita niku taksih kathah PR teng donya niki Bapak Ibu. Urutan pertama mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ibaratipun kita dahar saja kedah nyambut damel rumiyin. Dereng malih gadah tugas, ya Allah, menyiapkan masa depan anak-anak kita. Bagaimana agar mereka itu menjadi anak yang solih dan solihah. Belum lagi kadang wonten masalah, wonten problema di dalam kehidupan kita teng donya niki. Ya Allah. Dan yang paling utama, kita niku tambah tua Bapak Ibu nggih. Terus secara global mawon nggih. Kita ini taksih gadah PR ageng. Anak wajib solih-solihah. Kita ugi punya tugas noto ekonomi. Kita ugi punya tugas ngatasi problema-problema. Dan puncakipun kita ini punya tugas mengejar husnul khotimah. Masya Allah, mugi-mugi barokahipun jantiku mantap bagi Allah ngijabahi ngabola kenapa ingkang dados panjuwun kita teng donya niki. Mugi-mugi Allah memudahkan segala urusan kita teng donya niki, sekaligus mugi-mugi Allah mencukupi kebutuhan kita benjang wonten akhirat. Intinya jantiku mantap niki saranan dari akan Gusmi mugi-mugi ngatos dumugi akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.